wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami' dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semuanya dalam perlindungan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir ke majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berhalaqah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya dalam pandangan Islam kita ini Allah jadikan orang-orang yang paling kaya di dunia. Bahkan lebih kaya dari yang namanya Bill Gates. Kan ada tuh orang terkaya dunia, Bill Gates. Masih kalah sama kita. Kenapa kita di sini melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat? Itu kata Nabi, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh itu pahalanya, balasannya, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi hari ini kita sebenarnya orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena Allah anugerahkan kita pahala dunia dan seluruh isinya. Apalagi kalau kita baca hadis di mana Nabi bersabda, man sholatas subhi bi jama'atin kana fi jimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi, itu ada dalam jaminan Allah. Jadi kita kalau udah dijamin sama Allah, beres urusan. Kesehatan kita, kebutuhan kita, keluarga kita udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan yang lebih hebat lagi, ada satu hadis di mana Nabi bersabda, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di tempatnya, apakah berzikir atau thalabul ilmi yang kita laksanakan sekarang nih. Kemudian nanti begitu datang muncul matahari, kita sholat 2 rakaat, apakah sholat sunnah isyraqkah atau awal duhakah? Itu yang kita lakukan di sini nih, nanti pahalanya sama
dengan pahala ibadah haji dan umroh. Nabi negesin tamah sempurna sampai 3 kali. Sempurna pahala ibadah haji dan umroh yang kita dapatkan ketika kita sholat subuh berjamaah, tidak beranjak dari tempat duduk kita, apakah berzikir atau thalabul ilmi, sampai terbitnya matahari kita sholat 2 rakaat, apakah sholat isyraq atau awal duha, itu sama dengan pahala ibadah haji dan umroh secara sempurna Allah kasih kepada kita. Alhamdulillah. Makanya beruntung kita ini yang bisa sholat subuh berjamaah tiap hari. Apalagi sebelumnya kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Udah kita itu semuanya orang-orang terkaya. Nanti di akhirat pasti semuanya itu Allah akan tunjukkan. Sholawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah, keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karramahullahu wajhahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Kita kalau nyebut sahabat, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman, Abdurrahman bin Auf, semuanya radhiyallahu an. Tapi ini Ali beda. Kalau Ali tidak sekedar radhiyallahu an, tapi wa karramahullahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini kenapa dah? Kok sahabat-sahabat lain kalau disebut namanya itu kita menyematkan dengan doa kalimat radhiyallahu an. Tapi kalau Ali 2 radhiyallahu an wa karramahullahu wajhah. Radhiyallahu an semoga Allah meridhai, karramahullahu wajhah semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, ini ada apa? Ali ini dapat 2 gelar radhiyallahu an dan karramahullahu wajhah. Jawabannya adalah bahwa ini sahabat Ali bin Abi Thalib itu enggak pernah ngelihat yang namanya kemaluannya sendiri. Dari sejak dia kecil. Jangankan kemaluan orang, kemaluan dirinya dia enggak pernah ngelihat.
Nggak kayak kita, kadang-kadang kan kita pelototin. Kadang-kadang juga kita suka iseng pengen nyari punya orang kayak bagaimana. Itu Ali bin Abi Thalib. Punya kelebihan di mana nggak pernah dia itu ngelihat kemaluan dirinya sendiri. Makanya dengan itulah dia mendapatkan sematan doa apa? Karramahullahu wajhah. Semoga Allah merahmati, memuliakan wajah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Kun, jadilah engkau indallahi, di sisi Allah, dalam pandangan Allah, menurut kacamata Allah, khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi syarrun nas, dan jadilah engkau dalam pandangan dirimu syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Ini nasihat dari Ali. Jadilah kita dalam pandangan Allah adalah sebaik-baik manusia. Kita berusaha agar menjalankan hidup ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia itu seperti apa? Kalau kita baca Quran, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah ketakwaan. Artinya, untuk mendapat predikat manusia baik di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga nilai-nilai iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa inilah kita akan menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita kan pengen hidup mulia dan bahagia. Mulia di sisi Allah, mulia di tengah-tengah makhluknya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, satu-satunya syarat untuk menjadi manusia mulia dan bahagia, syaratnya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa ini kalimatnya selalu diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya ayyuhan ladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqullah. Kenapa? Karena yang namanya takwa itu berubah, turun naik sama dengan iman. Ini kita kalau lagi ngaji begini nih, kayak orang benar semua ini. Ntar aja pulang ngaji, ada yang begini, ada yang begono. Jadi syarat utama agar kita menjadi manusia yang baik di mata Allah dengan senantiasa menjaga nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Takut. Kalau dalam penjelasan ulama secara umum, takwa itu adalah al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Ini syaratnya. Ini ada prolog bagus.
prolog sederhana tapi maknanya luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan hidup kita dalam mensikapi kehidupan dunia ini. Bahwa tidak semua kita punya kesempatan menjadi orang kaya. Tapi setiap kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang bahagia walaupun enggak kaya. Tidak semua kita berkesempatan menjadi penguasa. Tapi setiap kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang mulia walaupun tidak berkuasa. Karena Allah tidak meletakkan yang namanya bahagia dan mulia itu di dalam harta dan di atas tahta. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan dan kemuliaan itu di dalam iman dan takwa. Tuh. Jadi siapapun kita, apakah seorang penguasa atau rakyat jelata, apakah seorang miskin atau kaya, kita semua punya potensi menjadi orang yang bahagia dan mulia. Meskipun enggak kaya, meskipun enggak berkuasa. Sepanjang kita bisa menjalani hidup ini dengan nilai-nilai iman dan takwa. Makanya kisah-kisah hidup orang-orang dulu itu harus kita jadikan sebagai pelajaran. Nih, dalam sejarah kehidupan manusia ada sosok manusia namanya Fir'aun. Fir'aun ini Allah kasih kekuasaan, kerajaan besar, mutlak dan absolut, sehingga enggak ada satupun rakyat Fir'aun yang berani nentang aturan Fir'aun. Tapi ketika Fir'aun ini kemudian membenturkan dirinya dengan kebenaran, dia melawan kebenaran, dia berusaha memadamkan nilai-nilai kebenaran, apa yang terjadi? Allah hancurkan Fir'aun serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Dan dalam sejarah kehidupan manusia kita juga mengenal sosok yang namanya Qarun. Qarun ini Allah anugerahkan harta yang banyak, melimpah. Ini kalau kita selama ini sering disajikan dengan informasi tentang orang-orang terkaya di dunia, seperti Bill Gates, orang terkaya di dunia. Di Indonesia ada namanya Prayogo Pangestu, yang konon kekayaannya itu ribuan triliun. Itu mah belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Qarun. Wong Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang Qarun, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci tempat nyimpen harta kekayaan Qarun, kata Allah, itu harus digotong oleh orang-orang yang berbadan kekar dan kuat. Berapa orang itu kunci tempat nyimpen hartanya Qarun harus digotong oleh orang-orang yang berbadan kekar dan kuat? 70 orang. Itu baru kuncinya.
biji mana hartanya. Kuncinya aja segitu. Tapi ketika Qarun kemudian melawan kebenaran, berusaha memadamkan nilai-nilai iman dan takwa, apa yang terjadi? Allah lenyapkan harta Qarun dalam hitungan detik, amblas ke tanah. Bahkan Qarun dan pengikutnya Allah lenyapkan seketika. Yang sampai sekarang nih, kalau ada orang Puri Nawala macul tanah, nemu harta dari tanah, disebut harta apa? Harta apa? Harta karun. Padahal enggak ada riwayat yang menjelaskan Qarun pernah main ke Nawala. Saking banyaknya itu harta Qarun. Tapi karena Qarun ini menentang kebenaran, menentang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, habis. Ada sosok manusia yang terlahir dari kalangan manusia hina, budak sahaya, namanya Bilal. Bilal ini jangankan harta, dirinya aja dia nggak punya. Kenapa? Karena harus dikuasai oleh majikannya. Tapi ketika Bilal ini mensepakati kebenaran, mengikuti nilai-nilai iman dan takwa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Allah angkat tuh derajat Bilal. Allah muliakan Bilal. Saking mulianya Bilal, sampai-sampai Allah telah memperdengarkan suara terompahnya di surga ke telinga Rasulullah SAW. Padahal dia lahir dari kalangan budak sahaya. Bandingkan dengan Fir'aun yang terompahnya saja terbuat dari emas. Tapi sampai sekarang kita pastikan gak ada ibu-ibu punya anak laki-laki lahir dikasih nama Fir'aun. Tapi kalau Bilal pasti banyak. Di masjid, di musola pasti ada Bilal. Artinya apa? Status tertinggi manusia di hadapan Allah itu adalah seorang hamba. Artinya ketika dia bisa memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang taat, maka manusia itu akan mendapatkan nilai istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus jadi seperti itu, kata Ali. Jadilah kita manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kun 'indan nafsi syarran nas. Tapi jadilah kita dalam pandangan diri kita nih orang yang paling jelek. Maksudnya kenapa nak? Kita diajarin begitu, nganggap diri kita ini paling jelek, lebih jelek dari orang lain, supaya kita ini tawadu, enggak sombong, enggak ujub, enggak riya. Kalau di mata Allah, kita harus berusaha menjadi manusia yang terbaik. Tapi kalau dalam pandangan kita, anggap di diri kita orang yang paling buruk. Supaya apa? Kita selalu berpacu untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik. Nah, itu maksud dari nasihat Ali bin Abi Thalib. Wajalika kama qala sayyidi Syekhul Abdul Qadir Al-Jilani qaddasahu sirrahu. Yang demikian itu ucapan Ali tadi, nasihat Ali itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini ada ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani.
Dia mendapatkan julukan Sayyidul Aulia, pemimpin para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada trik-trik khusus yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menjalankan kehidupannya sehingga dia mencapai derajat waliullah, bahkan Sayyidul Aulia, pemimpinnya para wali. Nah, di sini triknya diajarin sebagaimana yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa trik-triknya? Ijala kita ahadan minan nasi ra'aitul fadla lahu aliman wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairam minni wa arfa'a darajatan. Kalau kita melihat ahadan, seseorang, minan nas, dari manusia, ra'aitul fadla, yang punya keutamaan, yang punya kelebihan, apakah keutamaan dalam bentuk ilmu, kebaikan, kedermawanan dan sebagainya, maka kita anggap orang itu lebih baik daripada kita. Khairam minni, lebih baik daripada aku. Wa arfa'a darajatan, dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita kalau ketemu orang yang berilmu, orang yang punya keutamaan, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganggap bahwa dia sudah pasti lebih baik dari saya, derajatnya lebih tinggi dari saya. Kenapa? Dia dikasih ilmu. Padahal itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ilmunya juga alim. Kalau kita baca karangan kitab-kitabnya banyak. Tapi kalau dia ketemu orang yang dianggap alim oleh orang lain, maka dia akan merasa dia lebih alim dari saya, dia lebih baik dari saya, dia lebih mulia di sisi Allah dari saya. Jadi sikap hati yang ditata sedemikian rupa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani inilah yang membuat dan menghantarkan dia mencapai derajat waliullah. Kenapa? Karena dia punya sikap tawadu terhadap orang lain, enggak merasa lebih baik daripada orang lain. Enggak kayak kita kadang-kadang, ya lu mah enggak ada apa-apanya dah sama gua. Nah, kita kan sering kali begitu. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani enggak begitu. Dia nganggap orang ini lebih baik dari saya. Orang ini lebih mulia dari saya. Orang ini derajatnya lebih tinggi dari saya. Fa in kana sagiran, kalau saya ketemu anak kecil, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, qultu, maka hati saya mengatakan, haja lam ya'sillah, ini anak ini enggak bermaksiat kepada Allah. Kan yang namanya anak kecil itu suci. Jadi kalau ketemu anak kecil itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganggap anak kecil itu lebih mulia dari saya. Kenapa? Lam ya'sillah, dia enggak bermaksiat, belum bermaksiat kepada Allah. Kalaupun dia melakukan kesalahan, kan enggak dicatat sebagai sebuah dosa sepanjang dia belum berusia balik. Nah, itulah kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani menganggap anak kecil ini lebih mulia dari saya. Kalau kayak kita kan enggak. Bocah songong, kita anggap sesuatu yang lebih rendah dari kita. Coba bandingkan dengan cara mensikapi yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang menganggap anak kecil saja itu lebih baik daripada dia. Jadi dia enggak merasa lebih baik daripada orang lain.
Wa ana asaita, sementara saya pernah bermaksiat dibandingkan anak kecil tadi yang masih suci. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fala syakka annahu khairum minni, maka enggak ada ragu-raguan lagi bahwa itu anak kecil lebih baik, khairum minni, daripada saya. Wa in kana kabiran, dan kalau ketemu orang yang lebih tua, qultu, itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, haja qad Abdallahi qabli, ini orang yang lebih tua ini lebih dahulu beribadah kepada Allah daripada saya. Jadi kalau tadi ketemu anak kecil ini suci, belum melakukan dosa, enggak ada catatan dosa, maka dia lebih mulia dari saya. Kalau ketemu orang yang lebih tua, orang ini lebih dulu beribadah kepada Allah dari saya. Fala syakka, maka enggak ada keraguan bahwasanya ini orang lebih mulia daripada saya. Nih sikap yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Az-Jilani. Makanya kenapa beliau sampai mendapatkan derajat waliullah. Bukan karena amalannya yang hebat, meskipun juga amalannya, ibadahnya banyak, hebat, tapi karena kerendahan hatinya inilah di mana dia bisa menata hatinya menjadi sosok yang enggak sombong, sosok yang tawadu. Nah, inilah yang menghantarkan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani menjadi seorang waliullah. Wa in kana jahilan, kalau dia ketemu orang jahil, bodoh, qultu, dia akan mengatakan, haja asallaha bijahlin, ini orang bodoh berbuat maksiat wajar karena dia bodoh, dosanya enggak gede. Bahkan bisa jadi orang melakukan dosa karena enggak tahu, enggak berdosa karena dia enggak tahu. Wa ana asaituhu bi ilmin, sementara saya bermaksiat dengan ilmu pengetahuan. Saya punya ilmu tapi bermaksiat, tentu dosa saya lebih besar daripada dia. Jadi kalau ketemu orang bodoh, ini dia anggap lebih baik daripada dia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Andai pun dia melakukan maksiat, kesalahan, namanya orang bodoh. Sementara saya punya ilmu, melakukan kebodohan, maksiat, itu dosanya besar. Makanya ini orang lebih mulia daripada saya. Kita bisa enggak itu punya sikap kayak gitu di hati? Mudah-mudahan bisa. Wala adri bima yahtimu li au bima yahtimu lahu, dan saya enggak tahu apakah dia lebih sempurna atau saya lebih sempurna dari dia. Wa in kana kafiran, kalau ketemu orang kafir, nih, kalau ketemu orang kafir, qultu, itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la adri asa ayyuslima fayuhtima lahu bi khairil amali. La adri, saya enggak tahu, asa ayyuslima, boleh jadi ini orang yang sekarang kafir, dia nanti dapat hidayah, masuk Islam. Kemudian payuhtima lahu bi khairil amali, kemudian dia menyempurnakan keislamannya dengan amalan-amalan baik, sehingga dia menjadi manusia yang husnul khatimah. Wa asa an akfura, dan saya enggak tahu, boleh jadi saya nanti, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa jadi saya nanti kafir. Fayahtimuli bisu'il amal, kemudian saya sempurnakan
kekafiran saya dengan keburukan-keburukan amal, sehingga saya ini nanti kemudian su'ul khatimah. Nih, jangankan terhadap orang muslim sesama mukmin, ama orang kafir aja hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak merasa lebih baik. Bahkan dia tidak berburuk sangka, dia justru berbaik sangka sama orang kafir. Mungkin sekarang dia kafir, siapa yang tahu suatu saat dia dikasih hidayah, masuk Islam, dia habiskan sisa umurnya dengan amalan-amalan baik, lalu dia mati husnul khatimah. Saya sekarang beriman, boleh jadi saya nanti kafir, dan saya habiskan sisa-sisa usia saya dengan amalan-amalan yang jelek, sehingga saya nanti su'ul khatimah. Masya Allah. Ini betapa hebatnya sikap hati yang dimiliki oleh sosok ulama yang namanya Syekh Abdul Qadir Az-Jilani. Jadi terjawab sudah kenapa Syekh Abdul Qadir Az-Jilani ini kemudian derajatnya Allah angkat sampai disebut sebagai Sayyidul Auliya, pemimpin para wali-wali Allah. Kenapa? Karena dia punya sikap tawadu yang begitu dahsyat dan luar biasa, di mana dia enggak merasa lebih baik dari siapapun, dari kalangan manapun, dari manusia apapun. Dia merasa lebih rendah dan lebih buruk dari setiap orang yang dia jumpai. Beda sama kita. Kalau kita kenapa? Selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, inilah sikap yang mesti kita pelajari. Dan ini nasihat yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, wa kun 'indan nas, dan jadilah kamu indan nas di sisi manusia, rajulan minan nas, seseorang dari manusia. Maksudnya begini, kita kalau di tengah-tengah manusia, di khalayak ramai, itu anggap sama semuanya dengan mereka, enggak merasa lebih baik. Ngikutin arus manusia. Kalau mereka begini, kita begini. Jangan kita merasa lebih baik. Fa innallaha yakrahu ayyara 'abdahu mutamayyijan an ghairihi. Karena Allah itu yakrahu, benci, ayyara 'abdahu, melihat hambanya mutamayyijan, yang berbeda, an ghairihi, daripada yang lainnya. Kita ini sama manusia usahakan sama, anggap sama. Jangan merasa beda. Kan kadang kita punya prinsip, wah gua harus tampil beda, enggak boleh sama. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib. Kun 'indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu di sisi manusia, dalam pandangan manusia sama. Kalau tadi indan nafsi, dalam pandangan diri kita lebih buruk dari orang lain. Tapi kalau dalam pandangan mata Allah lebih baik dari yang lain. Harus. Supaya apa? Kita berpacu untuk menjadi selalu orang yang baik. Orang yang selalu beribadah, orang yang selalu menjaga nilai-nilai iman dan takwa. Tapi kalau kita di sisi manusia, kita harus sama. Artinya apa ya? Ya bisa ngikutin lah. Ngikutin arus. Jadi Allah itu benci dengan hambanya yang selalu berbeda dengan orang lain. Orang musyawarah, punya pendapat, kebanyakan pendapatnya begini, mayoritas, cuman kita beda. Bedanya kita, pendapat kita tunjukkan beda. Itu semata-mata karena kita pengen dibilang begini.
Nah itu Allah benci dengan orang yang punya sikap seperti itu. Ini sebenarnya nasihat Ali bin Abi Thalib tentang 3 hal ini. Ini kajian yang cenderung lebih bersifat sufi, tasawuf. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita di mata Allah adalah manusia yang terbaik. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menganggap diri kita dalam pandangan kita adalah orang yang lebih buruk dari siapapun. Dan ketika kita berada di tengah-tengah manusia, kita itu sama di antara mereka. Enggak merasa lebih tinggi, lebih baik, lebih pintar, lebih mulia, lebih dermawan, lebih berjasa dan sebagainya. Jika 3 hal ini bisa kita lakukan atau bisa kita mensikapi apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib ini, maka kita akan hidup di tengah-tengah manusia dalam lingkungan di mana kita tinggal selalu damai, enggak punya konflik, enggak ada masalah dengan orang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih jata bainina. Allahumma adlib baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hadla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim amalana bihusnil khatimah wa la tahtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.